Hari ini kita akan membuat pisang goreng crispy yang renyah dan garing banget. Dan ini pisang goreng crispy-nya itu, kriuknya itu bisa tahan lama ya, sampai berjam-jam, tidak mudah lembek karena garing, kriuknya itu benar-benar crispy. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe bisa di subscribe ya, Dapur Bali Nusa Penida. Nyalakan loncengnya, bisa di like, share sebanyak-banyaknya, karena ketika kalian sudah menyalakan lonceng, maka kalian lah yang akan mendapatkan informasi awal saat kita mengupload video terbaru. Dan di sini kita akan menggunakan pisang kepok kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Balinya itu sering disebut dengan biu gedang sabu. Dan pisang ini, sebelum membahas cara pembuatannya, di sini akan saya terangkan bahan-bahan apa aja. Ini ada pisang yang sudah dipotong, kemudian dipotong 3 dan dibentuk seperti kipas. Nanti akan kita membuat 2 adonan ya, adonan celup dan adonan siramnya. Di sini ada 2 jenis tepung. Saya gunakan tepung beras dan tepung maizena. Tepung beras ini saya buat 2 ukuran ya, 200 gram, sama-sama 200 gram. Kemudian tepung maizena juga saya buat 2 takaran. Di sini beratnya 20 gram. Tepung beras yang sebanyak 200 gram itu setara dengan 12 sendok tepung beras, dan itu beratnya 200 gram. Kemudian tepung maizena yang beratnya 20 gram ini setara dengan 2,5 sendok makan. Karena tekstur tepung maizena itu lebih lumer ya, lebih tidak sepadat tepung beras dan tepung terigu. Jadi tepung maizena saya pakai 2,5 sendok makan. Ada 2 adonan. Nanti kita buat, dan ini 1 telur, dan disiapkan juga 1 santan ukuran kecil, vanili secukupnya. Kalaupun ada yang memiliki vanili bubuk yang putih boleh, tidak harus memakai vanili yang warna merah ini ya. Yang pertama kita membuat adonan untuk celupnya ya. Di sini kita masukkan tepung maizena, kemudian dimasukkan tepung berasnya, kita tambahkan gula 1 sendok saja, jangan terlalu banyak gula, nanti di saat menggorengnya agar tepungnya itu tidak mudah gosong ya. Kemudian ditambahkan sedikit garam biar lebih terasa. Dan ini kita aduk. Kita tambahkan air secukupnya, dan adonan ini nanti dibuat lebih kental dari adonan yang berikutnya karena ini adonan celup. Diaduk, dipastikan benar-benar rata biar tidak ada penggumpalan. Dan ini sudah tercampur rata ya. Dipastikan adonan itu lebih kental, teksturnya seperti ini dia.
ditambahkan vanili agar aromanya itu lebih enak ya, lebih harum. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat adonan yang kedua, yaitu adonan siramnya. Di sini sama menggunakan tepung beras, kemudian dicampurkan dengan tepung maizena, telur yang 1 butir itu dimasukkan ya, ditambah vanili, ditambahkan 2 sendok makan gula agar kriuknya itu lebih manis dari celupnya. Kemudian ditambahkan sedikit garam, kita aduk, dan ini ditambahkan air ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan santan, 1 santan, dan ini diaduk. Pastikan benar-benar rata, tidak ada penggumpalan, dan semua bahan yang dicampur itu tercampur rata. Teksturnya ini untuk adonan siramnya ini lebih cair dari adonan celup. Dipastikan dia lebih cair agar dia dapat kriuk dan garingnya. Dan ini penggorengan yang sudah kita siapkan untuk mengetes apakah penggorengan ini sudah bisa digunakan untuk menggoreng. Kita cemplungkan sedikit adonan tepung tadi. Ketika dicemplungkan dia langsung naik ke atas, itu menandakan bahwa penggorengan sudah siap untuk digunakan menggoreng. Ini adonannya langsung naik ke atas ya, berarti penggorengannya sudah siap digunakan untuk menggoreng. Kita celupkan pisang ke adonan celup tadi, adonan yang lebih kental, dan kita masukkan ke minyak yang sudah panas. Gunakan api sedang, jangan menggunakan api besar agar tidak gosong di luar, mentah di dalam. Jika menggunakan api besar, dia akan cepat gosong. Gunakan api yang sedang, biar matangnya itu merata. Dan ibu-ibu, di saat menggoreng pisang goreng, gunakan minyak yang agak banyak ya. Ini saya gunakan 1 liter minyak, agar semua tertutupi dengan minyak adonan dan dia matangnya itu lebih bagus. Kemudian setelah berwarna kecoklatan seperti ini, sudah setengah matang. Sekarang ritual yang kita tunggu-tunggu. Ritual acara siram. Dan ini kita siram ya dengan adonan siram yang kita buat tadi, ya adonan yang lebih encer. Dan ini disiram
sekitar 2 sendok. Setelah disiram, diaduk agar siraman yang tadi itu bisa menempel di pisang. Jadi tidak menyebar dia, tidak terlalu banyak yang menyebar. Dan dipastikan pisang goreng yang terkena tepung yang masih basah tadi itu benar-benar kena minyak agar dia garing kriuk. Nah, ini nih pisang gorengnya sudah berwarna kecoklatan. Ini sudah menandakan matang ya. Bisa diangkat karena saya suka pisang goreng yang lebih matang berwarna kecoklatan. Dan itu kembali lagi ke selera, ada yang tidak suka terlalu matang, bisa diangkat sebelumnya, jangan sampai berwarna kecoklatan seperti ini. Tapi kalau saya memang lebih suka yang berwarna coklat seperti ini. Kita angkat, kita tiriskan, kita letakkan di piring yang sudah kita letakkan tisu sebelumnya agar minyaknya itu teresap. Jadi mengurangi minyak yang ada di pisang gorengnya. Nah, ini dia pisang goreng crispy, kriuk-kriuk banget, dan garingnya itu memang benar-benar lumer, benar-benar crunchy dan tahan sampai berjam-jam, tidak mudah layu. Bisa dicoba ditambah dengan topping